Saya akan bacakan. Modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista untuk TNI dan alat material khusus Al-Matsus untuk Polri merupakan hal yang penting bagi pembangunan sistem pertahanan dan keamanan yang kuat dan modern. Namun demikian, kondisi alutsista dan Al-Matsus saat ini masih belum memadai karena keterbatasan anggaran. Di sisi lain, problem transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista dan Al-Matsus juga menjadi masalah tersendiri. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan upaya Bapak untuk memodernisasi alutsista dan Al-Matsus dengan tetap menjamin transparansi dan akuntabilitas di tengah keterbatasan anggaran negara? Baik, kesempatan pertama untuk menjawab kami berikan kepada calon presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 2 menit Bapak, ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Jadi pertahanan keamanan adalah sangat penting bagi suatu negara. Kekayaan suatu bangsa kalau nggak dijaga oleh suatu kekuatan pertahanan yang kuat, tidak mungkin. Kita ingat adagium dari Thucydides, ahli sejarah Yunani 2500 tahun yang lalu, mengatakan bahwa the strong will do what they can and the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat sekehendaknya, yang lemah harus menderita. Karena itu saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah, jauh dari yang diharapkan. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Karena itu kita harus menjaga keuangan kita. Kemana keuangan kita? Keuangan kita, kekayaan kita, harta kita tidak tinggal di Indonesia. Karena itu kita lemah. Mau kita diplomasi apa? Ini duta besar di sini. Your Excellencies, welcome. Apakah kita sadar bahwa sebenarnya kita diejek? Dia senyum di depan kita, tapi we have nothing, we have no power. Menteri Pertahanan dulu Pak Yuwono Sudarsono mengatakan kepada saya, I'm not the Indonesian Minister of Defense, I'm the Indonesian Defenseless Minister. Jadi bagi saya, kita harus tingkatkan. Pertama adalah anggaran pertahanan, tapi untuk itu kita harus membuat sistem, hentikan kebocoran, kurangi korupsi, rubah sistem sehingga kekayaan Indonesia tidak mengalir ke luar negeri. Ini masalah inti. Terima kasih. Kami mohon tenang. Baik, selanjutnya kesempatan berikutnya saya berikan kepada capres nomor urut 01, Bapak Joko Widodo. Waktunya sama Bapak untuk menjawab 2 menit dan dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan Bapak. Penting sekali yang namanya gelar pasukan yang terintegrasi. Artinya kita tidak Jawa sentris. Oleh sebab itu sudah saya perintahkan kepada Menhan dan Panglima untuk membangun Divisi 3 yang telah mulai ini bekerja, Divisi 3 Kostra di Goa, kemudian Komando Angkatan Udara di Biak, kemudian Armada 3 Angkatan Laut di Sorong. Ini sudah dalam proses pembangunan dan segera akan jadi. Saya juga telah memerintahkan untuk gelar pasukan di 4 titik penting. Gelar pasukan terintegrasi yaitu di Natuna sebelah barat, kemudian di Morotai sebelah timur, kemudian di Samlaki dekat Masela itu di sebelah selatan, dan kemudian di Biak. Apa yang kita harapkan dari gelar pasukan ini? Artinya titik-titik pinggir yang ada di negara ini semuanya terjaga. Dan juga perlu saya
sampaikan bahwa yang namanya radar maritim kita, radar udara kita ini sudah menguasai seluruh wilayah kita 100%. Karena ada 19 titik radar udara kita yang telah terkoneksi. Ada 11 titik radar maritim kita yang telah tersambung dan terkoneksi. Mengenai anggaran, juga perlu saya sampaikan, anggaran di Kementerian Pertahanan kita sekarang sudah 107 triliun. Nomor 2 setelah Kementerian PU. Artinya perhatian kita terhadap pertahanan ini juga bukan main-main. Bahwa masih ada yang proses, ada yang kurang, inilah yang harus kita perbaiki sebagai pemimpin. Saya optimis dengan penguasaan radar udara, radar maritim yang sudah 100%. Siapapun yang masuk ke teritori negara kita akan ketahuan. Akan ketahuan. Terima kasih Bapak. Baik, kita akan lanjutkan untuk Capres nomor urut 02. Silahkan menanggapi jawaban dari Capres 01 Bapak Joko Widodo. Waktunya 1,5 menit Bapak. Silahkan. Jadi masalah pertahanan keamanan ini saya kira, maaf Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi dapat briefing yang kurang tepat. Jadi 107 triliun itu ya 5% dari APBN kita, 0,8% dari GDP kita. Padahal Singapura itu anggaran pertahanan 30% dari APBN-nya. 30%. 3% dari GDP mereka. Saya hanya mengatakan, saya pengalaman Pak di tentara, budaya ABS banyak Pak. Kalau ketemu Panglima, siap Pak, aman semua Pak, terkendali Pak, radar cukup Pak. Pak, tidak benar Pak, tidak benar. Jadi itu aja Pak, saya tidak menyalahkan Bapak. Ini budaya Indonesia. ABS. Iya, ABS. Jadi mohon kita kaji, pertahanan sangat penting. Kita tidak mau mengancam siapapun, tapi kita lemah Pak. Mungkin Menteri Terima Bapak kasih Bapak Prabowo Subianto. sudah beritahu nggak berapa peluru, berapa hari Bapak. Peluru kita perang. Sekali lagi cukup, waktunya habis. Terima kasih. Baik. Baik, cukup, harap tenang, kita lanjutkan kembali. Baik, saya akan lanjutkan kesempatan berikutnya untuk Capres nomor urut 01 Bapak Joko Widodo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Prabowo Subianto. Waktunya sama Bapak, 1,5 menit. Silakan. Saya melihat Pak Prabowo ini tidak percaya pada TNI kita. Saya yang sipil, saya sangat percaya kepada TNI yang kita miliki. Sangat percaya. Karena misalnya yang seperti tadi saya ceritakan di Natuna, saya lihat sendiri kok dibangun di sana. Di Sorong juga sudah mulai dibangun. Saya cek, ada benar barangnya. Tetapi yang paling penting menurut saya dalam rangka masih kurangnya anggaran pertahanan kita, ya kita bangun dengan cara investasi di bidang alutsista. Jangan belanja tapi investasi. Apa itu? Artinya setiap anggaran yang ada di Kementerian Pertahanan itu harus kita pakai untuk membangun industri alutsista kita. Baik berupa tank, kita telah memiliki tank Harimau. Kita juga telah memiliki kapal selam hasil kerjasama kita dengan negara lain yang namanya kapal selam Dadali. Karena kita belum siap untuk mengerjakan itu. Kalau investasi di bidang pertahanan ini terus kita lakukan, saya yakin
kita akan memiliki alutsista yang baik, tapi kita juga memiliki teknologi, menguasai teknologi dan bisa transfer of knowledge dari yang sudah memiliki Terima teknologi. kasih Bapak Joko Widodo, waktunya sudah habis. Baik, kami mohon tenang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita lanjutkan kembali, kami mohon tenang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan lanjutkan setelah 3 tema dijawab oleh para kandidat. Saat ini kita akan menuju ke tema keempat atau tema terakhir, yaitu tema hubungan internasional. Saya akan ambil amplopnya, Bapak-Bapak. Di tangan saya ada amplop hubungan internasional yang bertuliskan huruf C. Ini berdasarkan undian sebelumnya. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa waktu menjawab masing-masing 2 menit dan tugas moderator hanya membacakan pertanyaan saja dan akan mengingatkan jika waktunya masih ada ataupun waktunya sudah habis. Kita akan buka. Dan ini masih disegel, kita lihat. Saya akan bacakan. Diplomasi internasional mengandung dimensi kerjasama sekaligus persaingan. Keberhasilan dalam diplomasi internasional tergantung pada kemampuan negara menawarkan keunggulannya kepada negara-negara lain. Keunggulan tersebut bisa dalam bentuk kebudayaan, ekonomi, pertahanan, dan gagasan solutif. Indonesia memiliki potensi keunggulan untuk ditawarkan dalam diplomasi internasional. Pertanyaannya, menurut Bapak, apa keunggulan bangsa Indonesia yang akan ditawarkan dalam diplomasi internasional dan bagaimana strategi untuk mewujudkannya? Baik, kesempatan pertama saya berikan untuk calon presiden nomor urut 01 Bapak Joko Widodo untuk menjawab. Waktunya 2 menit. Silahkan Bapak. Negara kita, Indonesia, adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Saya kira itulah kekuatan diplomasi kita di dalam forum-forum internasional. Oleh sebab itu, di dalam forum-forum internasional selalu saya sampaikan di awal bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Karena banyak negara lain yang belum tahu mengenai posisi kita seperti itu. Dengan diplomasi ini, kita sekarang ini diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan banyak hal yang berkaitan dengan konflik, dengan perang yang ada di negara-negara lain. Saya berikan contoh, misalnya di Rakhine State, kita diminta oleh UN untuk menengahi proses-proses kembalinya para pengungsi dari Kogbasar menuju ke Rakhine State kembali. Kemudian juga di Afghanistan, kita juga diberikan kepercayaan untuk ikut merukunkan, mendamaikan dari faksi-faksi yang berkonflik di sana. Sehingga inilah juga yang menjadi kekuatan, karena kita tidak memiliki kepentingan apapun, baik di Rakhine State, baik di Afghanistan, dan di negara-negara lain. Saya kira kekuatan kita sekali lagi, kekuatan kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini bisa kita jadikan sebagai modal besar bagi kita berdiplomasi dengan negara-negara lain, termasuk juga dalam kita menawarkan produk-produk dalam perdagangan dengan luar negeri, ekspor. Saya kira ini juga menjadi sebuah kekuatan besar. Potensi-potensi yang ada di negara kita, produk-produk yang memiliki kualitas yang baik, yang masuk ke negara-negara yang memiliki penduduk muslim, ini juga salah satu yang menjadi kekuatan dan terima potensi kasih Bapak Joko Widodo, waktunya sudah habis. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kami mohon tenang. Terima kasih. Kami mohon tenang. Ya. Baik, saya akan lanjutkan. Selanjutnya Capres nomor urut 02 untuk berkesempatan menjawab dengan pertanyaan yang sama. Waktunya masih sama Bapak, 2 menit. Dimulai ketika Bapak berbicara. Jadi diplomasi adalah untuk memajukan kepentingan nasional sebuah negara melalui
jalan-jalan perundingan dan jalan-jalan pertukaran diplomasi. Tetapi diplomasi tidak bisa hanya dengan menjadi mediator, itu penting. Tetapi ujungnya diplomasi itu harus merupakan bagian dari upaya mempertahankan kepentingan nasional inti sebuah negara, dan untuk itu diplomasi hanya bisa dan harus di backup oleh kekuatan. Kalau negara kita tidak kuat, dia senyum sama kita. Memang tugasnya diplomat. Sebuah diplomat dibayar untuk menjadi orang baik, tapi dia tidak segan. Dia hitung kekuatan kita. Pak Jokowi, tolong penasihat militernya. Bukan saya tidak percaya sama TNI. Kapal selam berapa yang kita miliki? Jenisnya berapa? Kemampuannya berapa? Pesawat berapa? Kita negara seluas Eropa. Berapa squadron fighters yang kita punya? Peluru kendalinya berapa? Pak, diplomasi kalau hanya senyum-senyum, menjadi nice guy, ya begitu-begitu saja, Pak. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Jadi bukan saya tidak percaya. Saya ini TNI, Pak. Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Waktunya sudah habis. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kami mohon tenang. Pendukung 02, kami mohon tenang. Kami mohon tenang agar dapat kita lanjutkan kembali. Kami mohon tenang. Ya, cukup Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu. Bisa kita lanjutkan kembali? Baik, saya akan lanjutkan kembali. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan untuk menanggapi kepada Capres nomor urut 01 Bapak Joko Widodo. Waktunya 1,5 menit Bapak, dan akan dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan Bapak. Ya, yang namanya diplomasi keluar negeri memang yang pertama adalah kepentingan nasional kita yang harus dinomorsatukan. Kepentingan nasional kita yang tetap harus dinomorsatukan. Kemudian yang kedua juga perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Ini penting sekali. Kemudian diplomasi yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjalin perdagangan, investasi dengan negara-negara lain. Saya melihat perkembangan sekarang ini baik di PTA, di FTA, di SEPA, kita memiliki kemajuan yang sangat besar. PTA, Preferential Trade Agreement, kita melihat bahwa di situ hal-hal yang berkaitan dengan tarif non-tarif itu bisa dibicarakan apabila memang diplomat-diplomat kita memiliki kemampuan dan bernegosiasi dengan negara-negara lain. Kemudian juga yang berkaitan dengan FTA, Free Trade Agreement, yang berkaitan dengan tarif dan perdagangan, kita juga memiliki diplomat-diplomat yang sangat pintar dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perjanjian itu. Dan SEPA dan skop yang lebih luas untuk investasi dan perdagangan, kita juga telah bertanda tangan dengan Australia dengan catatan produk-produk kita nanti bisa masuk ke sana dengan baik, tarif terima kasih Bapak Joko Widodo. Waktunya sudah habis untuk menanggapi. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Cukup Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Mohon tenang. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan kepada Capres nomor urut 02 untuk menanggapi. Waktunya masih sama Bapak, 1,5 menit, dan dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan Bapak Prabowo Subianto. Iya, jadi kembali bagi saya realita bahwa hubungan antara negara, tentunya tiap negara harus mempertahankan kepentingan nasionalnya, dan ada yang disebut the core national interest. Jadi kepentingan nasional yang inti. Masalahnya Pak Jokowi, saya ini
memang profesi saya, bidang saya adalah pertahanan keamanan. Saya pelajari ilmu perang ribuan tahun, sejarah perang saya pelajari. Teknologi saya masih kuasai, Pak. Saya tahu jarak-jarak peluru kendali, masih saya tahu. Jadi saya mohon, Pak, ini bukan menyalahkan, tapi saya berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak, salah nggak tahu saya. Elit ya yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Jadi saya berpendapat kita tidak bisa mempertahankan core national interest kita kalau ada negara asing kirim pasukan hari ini ke salah satu wilayah